Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 126 ayat yang keempat sampai yang keenam. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita pasti pernah melihat sebuah pelangi. Pelangi memiliki warna yang sangat indah. Dan proses pembentukan pelangi ialah ketika air hujan disinari oleh matahari yang membiaskan warna-warni cantik yang menghasilkan sebuah pelangi. Tanpa adanya air hujan yang disinari oleh matahari, maka pelangi tidak akan terbentuk dengan indahnya. Bahkan meskipun seberapa lebatnya pun hujan, tanpa adanya sinar matahari, pelangi tidak akan terbentuk. Dan seberapapun matahari bersinar, tanpa adanya tetesan air hujan, pelangi pun tidak akan terbiaskan. Kira-kira begitulah jika persoalan pergumulan dalam kehidupan kita serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Ibaratkan air hujan adalah pergumulan hidup kita. Kemudian sinar matahari adalah penyertaan daripada Tuhan. Ketika kita mau menyerahkan pergumulan kehidupan kita ke dalam pengasihan Tuhan, maka Tuhan akan membuat pergumulan kita menjadi karya yang indah. Meskipun kita harus berjerih lelah untuk berproses di dalam tiap kesulitan, kesusahan, juga tantangan dalam proses hidup kita, akan tetapi dengan penyertaan Tuhan, itu dapat diubah oleh Tuhan menjadi sebuah karya yang menyukacitakan dan juga sangat indah dalam hidup kita. Sebagai manusia, pergumulan kehidupan dan juga permasalahan silih berganti hadir dalam proses hidup yang kita jalani. Permasalahan satu belum selesai, ada permasalahan yang lain yang muncul dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak heran jika ada banyak orang yang akhirnya berputus asa di tengah pergumulan dan juga permasalahan yang mereka hadapi, hingga akhirnya menyerah dengan keadaan yang ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai umat Allah mau belajar dari pengalaman bangsa Israel, di mana di dalam mereka menjalani kehidupan, pergumulan juga tidak berhenti datang di dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika mereka baru saja keluar dari pembuangan Israel, mereka yang baru saja merasakan sukacita yang besar karena pemulihan dari Allah juga harus diperhadapkan dengan permasalahan yang lain, yaitu dengan pergumulan yang harus mereka hadapi untuk membangun bangsanya kembali setelah dihancurkan oleh musuhnya. Akan tetapi mereka mengingat akan penyertaan yang daripada Tuhan dan juga meminta pemulihan yang daripada Tuhan untuk mereka rasakan di dalam tiap pergumulan yang mereka alami, sehingga mereka tidak takut untuk menghadapi tiap persoalan yang ada di depan mereka. Akan tetapi mereka mau untuk berjerih lelah, mau untuk mengusahakan yang terbaik agar pergumulan yang mereka alami dapat diproses oleh Tuhan menjadi sebuah karya yang indah, yang akhirnya memberikan hal baik dan juga menyatakan sukacita dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel meyakini bahwa jerih lelah mereka akan terbayar dengan karya Tuhan yang akan menyatakan pemulihan bagi mereka. Karena itu mereka menyatakan bahwa tiap orang yang menabur dengan mencucurkan air mata dan orang yang berjalan maju dengan menangis akan membawa pulang berkas-berkasnya dengan bersorak-sorak. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui kisah ini kita juga dikuatkan di dalam menjalani tiap pergumulan kehidupan kita, bahwa meskipun kita memiliki pergumulan yang hebat,
tetapi kita juga masih punya Allah yang lebih hebat, yang akan berkarya melalui tiap pergumulan kehidupan kita, menjadikan badai dalam hidup kita membentuk sebuah pelangi yang indah. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, sehingga kita tidak pernah menyerah menghadapi tiap persoalan hidup ini. Amin.